Buat kampus ya, ketemu lagi di video kita. eh ini video untuk Tani Nesia. Di depan kita ini ada kebun rumput odot, salah satu varian dari rumput gajah yang tingginya tidak terlalu tinggi. Sekarang di sini, daerah sini, di sekitar Desa Tegalarjo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, eh, banyak masyarakat mulai menanam rumput odot untuk eh, ladangnya ya. Kalau biasanya itu tebu dan ketela, ini sekarang banyak juga yang menanam rumput odot, terutama untuk lahan-lahan yang tidak terlalu luas. Karena selain untuk kebutuhan pakan ternak sendiri, rumput odot di sini juga laku dijual untuk para pemilik ternak, terutama di musim kemarau. Nah, untuk satu tahun itu bisa panen antara 5 sampai 6 kali, dan misalkan untuk ukuran 60 kali 100 atau 50 kali 100 meter lahan itu bisa menghasilkan 650 sampai 900.000 ya, tergantung persediaannya lagi banyak apa enggak di pasaran. Kalau musim penghujan agak murah harganya, tapi kalau musim kemarau itu sangat mahal. Dan perawatannya juga cukup mudah, jadi cukup menyiapkan lahan, kemudian membeli bibit sebaiknya yang sudah berumur minimal 1 sampai 2 tahun dan sudah beberapa kali dipanen, kemudian ditanam, nanti ditunggu sampai bersemi dan tumbuh. Kemudian dalam setahun paling diperlukan pupuk 2 kali, ZA atau NPK. Kemudian kalau musim kemarau yang perlu dijaga adalah airnya, jadi perlu disiram. Kemudian masa panen itu antara 3 sampai 2 bulan, dan ketika panen disisakan bonggolnya itu sekitar 5 sampai 10 cm dari tanah, kemudian nanti dia akan tumbuh lagi. Dan juga yang perlu diperhatikan setelah panen, nanti kalau ada tanaman yang mati itu perlu diganti dengan bibit yang baru, atau istilahnya disulami. Dan untuk penjualan tidak usah khawatir, karena kalau sudah siap panen biasanya itu akan didatangin oleh para penebas, para pembeli, yang kemudian akan dijual sebagai pakan di warung-warung gitu. Atau biasanya juga antar tetangga juga saling membeli untuk yang punya ternak. Dan biasanya kalau yang kebutuhan tetangga ini eceran, misalkan satu baris seharga berapa, 2 baris berapa gitu, 15.000 sampai 20.000. Rumput odot ini mendadak populer karena dia gampang hidup, kemudian juga disukai ternak ya, dan kandungan proteinnya sebenarnya juga serat dan proteinnya banyak. Teman-teman bisa cari artikel di Kamus Nesia dan Tani Nesia tentang rumput odot ini. Di situ kita menjelaskan tentang kandungan di dalamnya itu apa aja. Dibanding misalkan ditanamin ketela, rumput odot ini memang sangat menghasilkan. Kuncinya yaitu tadi ya, misalkan pas musim kemarau itu harganya bakal naik, dan di perawatan agar kualitas daunnya itu hijau gitu. Untuk ternak sendiri ya biasanya untuk sapi ya. Kalau kambing jarang sebenarnya diberikan odot itu, karena nggak begitu suka. Sapi diberikan odot, tapi juga ya jangan odot aja, perlu diselingi dengan hijauan yang lain, dan diberikan konsentrat atau serat. Kalau di masyarakat di sekitar sini biasanya pakai pongkol ketela gitu. Jadi teman-teman bisa, yang ingin mulai untuk menanam rumput odot sebagai bisnis itu potensial, dan jangan takut
Selamat mencoba. Kita sampai di sini. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel kita. Sampai jumpa.